Jadi hari ini Bahasa Ema Podcast kedatangan tamu. Ada Kak Grace dan Kak Raji. Yeay. Oke. Halo Kak Grace, halo Kak Raji. Hai. Kalau boleh tahu apa sih kesibukan kalian berdua belakang-belakangan ini? Dimulai dari Kak Grace dulu nih. Kalau saya sendiri sebagai seorang engineer di bulan Lebaran ini, bengkel jadi ramai karena banyak customer atau banyak keluarga atau orang-orang yang mau memeriksakan kondisi kendaraannya sebelum pergi mudik. Karena kan akhir-akhir ini juga banyak berita bahwasanya banyak kecelakaan yang terjadi selama liburan Lebaran, selama mudik. Jadi untuk menjaga keamanan dan keselamatan keluarganya, jadi banyaklah yang memeriksakan kondisi kendaraannya ke bengkel kami. Kalau Kak Raji, kesibukan belakang-belakangan ini apa? Kalau saya kebetulan ini bulan Ramadan ya, jadi saya mengajak sepupu dan juga keluarga saya untuk berjalan-jalan mereka masih ke kota-kota lain. Dan sekalian juga saya ada ide untuk menambah cabang bisnis saya ya untuk memperluas dan membuat nama restoran saya tuh menjadi terkenal. Selama kakak melakukan pekerjaan, ada nggak sih kesulitan yang kakak alami atau ada sih hujatan-hujatan yang kakak dapat dari orang-orang sekitar? Kalau dari saya sendiri, selama saya menjadi seorang mekanik atau engineer, ya banyaklah mendapatkan kayak komplainan gitu. Komplain bukan karena kualitas kinerjanya, tapi karena kayak orang itu memandang remeh gitu. Kenapa sih kok cewek gitu kan? Karena biasanya kan cowok yang jadi tukang-tukang bengkel kan, yang megang-megang obeng. Jadi kayak orang itu merasa apa namanya, nggak terlalu percaya gitu. Jadi kayak orang tuh kurang respect sama bengkel kami. Tapi karena pelayanannya bagus, jadi lama kelamaan mereka tetap berada di situ dan makin banyak lah pengunjung yang datang. Nah, walaupun kakak sendiri kan cewek ya, Iya. dan pasti ada juga sih solusi yang kakak miliki untuk menghadapi bulian-bulian yang kakak dapat. Kalau solusi sih, ya saya menjadikan apa yang mereka bilang itu menjadi motivasi. Kayak mereka kurang percaya sama saya, tapi saya tetap menjadikan pekerjaan saya itu sebagai alat untuk menampilkan bahwa saya itu bisa, walaupun itu bukan Kalau perempuan, posisi ya. yang harusnya saya kerjakan. Kalau Kak Haji sendiri ada nggak mendapatkan hujatan atau bulian dari masyarakat sekitar? Ya tentu pada awalnya saya itu ingin menjadi chef itu tentu mendapat banyak bulian, apalagi awalnya saya memasak itu hanya cuman hobi-hobi saja, dan awalnya pun saya cuman masak-masak biasa-biasa saja dan tidak banyak. Tapi lama kelamaan itu malah menjadikan motivasi bagi saya supaya makin Bagus gitu. bagus dan makin lebih baik, Oke. supaya bisa membuktikan kepada yang lain. Nah, sekarang kan ada yang namanya kesetaraan gender kan Kak, yang dimana pekerjaan perempuan bisa diambil alih oleh laki-laki dan pekerjaan laki-laki bisa diambil alih oleh perempuan. Menurut Kak Raji dan Kak Grace, penting nggak sih ada yang namanya kesetaraan gender itu? Dari Kak Grace sendiri penting nggak? Kalau menurut saya sendiri, ya itu termasuk penting lah ya kan, karena kan pasti bukan cuma sedikit itu yang cowok kepengen mencobai gimana sih rasanya melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh cewek. Banyak juga cewek yang kayak kepengen mencoba profesi atau pekerjaan yang biasa dilakukan oleh cowok. Jadi kan kalau misalnya ada dengan adanya kesetaraan gender, mereka kan jadi bebas tuh memilih mau kerja apa gitu tanpa ada larangan atau tanpa ada hambatan yang bisa mengganggu lah sama Ya. mereka. Kalau Kak Raji, menurut kakak itu penting atau nggak penting? Menurut saya itu sangat-sangat penting ya. Karena itu termasuk dari sebagian hak asasi manusia ya, jadi semua kembali ke pendapatnya masing-masing. Jadi kalau dia misalnya dia nih hobi dengan mungkin yang agak berbeda dari kaum biasanya ya, tapi dia kalau dia hobi apa boleh kita buat, dan dia sangat menekuni itu. Kalau dia mau dia pasti bisa. Ya kan banyak juga kan kayak
perempuan-perempuan yang hobi-hobi biasanya mekanik gitu kan. Kalau dia bisa, kenapa enggak gitu kan? Betul sekali. Kan kalian berdua setuju nih ada kesetaraan gender. Gimana kalau misalnya tiba-tiba ada laki-laki yang menjadi perempuan dan perempuan yang jadi laki-laki? Itu menurut kalian itu wajar atau enggak? Kalau menurut pendapat saya nih ya kan, itu kan termasuk larangan ya kan. Kalau misalnya ada cewek yang mau mengerjakan pekerjaan cowok atau cowok yang mau mengerjakan pekerjaan cewek, itu masih bisa dianggap wajar. Tapi kalau misalnya ada cowok yang mau jadi cewek, terus cewek yang mau jadi cowok, itu kan udah termasuk transgender. Iya. Yang dimana transgender itu kan Nggak pastinya boleh, ya. dilarang ya, Dilarang. sama agama, sama negara pun pasti dilarang. Oh, jadi menurut Kak Grace dan Kak Raji kan transgender itu kan nggak bagus, dilarang kan. Tapi kan kembali ke orangnya masing-masing. Kalau misalnya orang itu mau, ya terserah mereka kan. Kita nggak bisa ngurusin hidup orang itu apa kan? Ya hak. Kan ada namanya hak masing-masing kan. Tapi kalau misalnya kita melihat orang-orang yang seperti itu ya kita kasih tahu kalau misalnya hal itu tidak baik. Gara-gara hal itu juga bisa merusak iya kesehatan. merusak Kesehatan mental. merusak ini juga merusak generasi bangsa juga. Iya sih. Nah, Tapi iya. kan opini mereka. iya kan kita nggak bisa ngurusin hidup mereka juga kan. Oke, ya itu saja bincang-bincang kali ini ya guys. Jadi menurut Kak Grace dan Kak Raji itu kesetaraan gender itu penting sekali supaya ada yang namanya tidak ada yang namanya pilih-pilih kasih gitu ya, perempuan sama perempuan. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki dan laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Tapi tidak boleh laki-laki menjadi perempuan dan tidak boleh perempuan menjadi laki-laki. Udah. Oke, terima kasih buat Kak Raji dan Kak Grace sudah datang ke podcast kami. Terima kasih. Dadah guys. Dan